Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Special Dialog. Kami kembali melanjutkan perbincangan. Baik kepada Pak Slamet, tadi kan kita juga sudah lihat beberapa daerah-daerah atau lokasi titik-titik persebaran narkotika yang memang sudah sangat masif begitu Pak. Tapi ada juga kan bentuk peredaran narkotika itu yang disamarkan bentuknya Pak. Kadang dalam bentuk permen atau perangko dan lain-lain. Artinya tadi Bapak benar bahwa penjahat itu selalu mau melakukan inovasi. Mereka yang dari luar, khususnya dari luar Indonesia yang ingin menyerang kita itu melakukan pendekatan mulai dari represif sampai persuasif itu dilakukan begitu Pak Slamet. Nah, dari BNN sendiri melihat bagaimana kemudian peredaran yang dilakukan dengan penyamaran bentuk-bentuk narkotika itu Pak? Bandar, kurir, penjahat narkotika itu selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu memanfaatkan kelemahan-kelemahan sistem dan kelemahan hukum. Betul. Dari sisi teknologi, menggunakan alat-alat komunikasi yang cukup canggih atau sederhana tapi dibuat canggih. Misal, HP lama yang sudah kuno, bahkan HP yang udah nggak terhitung, itu dibikin anten sampai ke atas. Dibikin anten sampai ke atas sehingga daya pancar dan daya penerimaannya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memanfaatkan ATM, memanfaatkan telepon sebagai sarana phone banking. Artinya dia akan memanfaatkan teknologi. Betul. Kemudian memanfaatkan kelemahan hukum dan kelemahan sistem. Ketika barang-barang ini dikamuflasekan di dalam bentuk-bentuk lain, masukkan ke dalam kue, ke dalam brownies, coklat, bahkan yang dari Medan itu kue Ambon, Bika Ambon, yang diisi ganja, macam-macam. Kemudian memanfaatkan kelemahan-kelemahan kepada sistem, baik moral aparat, baik budaya masyarakat yang menggunakan, semua itu dimanfaatkan semua oleh mereka. Dan itu adalah dalam rangka memanipulasi, merubah bentuk dan cara. Apabila menggunakan bentuk-bentuk asli, katakanlah linting ganja, itu mudah ketahuan dari lintingnya dan asap. Tapi ketika menggunakan ganja dimasukkan ke dalam coklat, ke dalam brownies, ke dalam Bika Ambon, tidak ketahuan. Deteksinya adalah harganya mahal. Jadi kalau kita memakan kue yang mestinya harga 15.000, ternyata dijual 200. Nah, itu. Kita harus bertanya-tanya itu. Banyak celah berarti yang bisa dimasuki oleh mereka dan bisa disusun. Banyak celah. Dari pemerintah ataupun juga pengamanan negara kita ini harus seperti apa kemudian Pak untuk mencegah masuknya ataupun juga ya agar itu tidak beredar luas. Jadi masyarakat yang sebenarnya tidak ingin mengkonsumsi jadi harus mengkonsumsi itu begitu Pak. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu banyak yang ngeluh ke saya, aduh Pak Slamet sekarang saya khawatir terhadap anak saya makan apa ya. Memang selama demand tidak ditekan dengan cara diobati, maka bandar terus akan menggerojok. Maka demand itu harus ditekan terus sampai pada titik yang paling terakhir, paling bawah, supaya jualan para bandar tidak laku. Alias gulung tikar. Pasar. Mungkin itu terjadi, artinya juga kan ada upaya dari pemerintah seperti eksekusi mati. Apakah itu juga bisa membuat efek jera begitu Pak? Ya begini Bu, yang mana yang eksekusi mati sendiri, artinya kan banyak upaya yang kemudian dilakukan dari pihak pemerintah sendiri. Tapi sisi lain saya lihat saya tadi katakan bahwa kejahatan narkotika ini kejahatan yang sistematis dan profesional itu tadi. Selalu berubah-ubah dia. Betul. Karena namanya profesional ya. Nah, kemudian tadi kalau hubungan dengan hukuman mati dan sebagainya, saya kira sudahlah, kita sudah tidak perlu lagi bicarakan setuju atau tidak ya. Nyatanya juga mereka sekarang yang mengendalikan di luar adalah mereka-mereka yang sudah divonis mati dan sudah inkrah malah. Tapi itu bisa memberikan efek jera kok Pak Asar? Dengan begini saja belum, apalagi kalau tidak ada begini. Jadi saya pikir tidak ada kompromi dan tidak ada kompromi dan tidak ada toleransi. Zero toleransi. Kemudian juga saya lihat tadi pada Pak Slamet juga mengatakan bahwa berbagai cara, berbagai upaya mereka untuk merubah modus operandi ini akhirnya kembali kepada kita sendiri. Bahwa untuk pencegahan kita harus start from home ya. Jadi para orang tua, para keluarga, para guru, itu dulu. Karena apa? Dari 24 jam anak-anak kita di rumah itu. Ya kalau di rumah dia anak kita, kalau di luar dia sudah jadi sasaran setan ini. Ya, jadi itu yang sisanya itu coba. Tapi apakah ini kemudian harus membatasi ruang gerak masyarakat kita? Artinya kan juga kita tahu kita juga punya aktivitas begitu Pak Asar. Bagaimana masyarakat harus itu yang saya bilang, itu kesulitan di situ. Jadi
jangan kita bekerja sendiri, jangan kita melawan sendiri. Ya. Seluruh lapisan masyarakat harus digerakkan betul-betul untuk itu tadi. Kalau kita memperingati, bukan hanya para penggiat saja yang memperingati, seluruh bangsa ini harus ikut memperingati. Memperingati dalam arti kalau kita sekarang tidak awas, 5 tahun lagi kita akan mengingat, 5 tahun lagi. Baik. Tunjukkan harus Bapak-bapak sebagai pemangku kepentingan di sini harus menunjukkan faktanya sebenarnya sekarang ini. Jangan ditutup-tutupi. Biar masyarakat lebih waspada begitu Pak Esar. Baik, kita lanjutkan perbincangan di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Dialog. Kami akan kembali usai jeda berikut.